Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Irwan Sujanto dan Ibu Berti Dwi Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri. Perkenalkan, nama saya Habib Nur Imantoko, NIM 122180050. Nama saya Muhammad Rezal Faris, NIM 122180059. Kami akan mempresentasikan tugas mengenai tenaga kerja di lingkungan perusahaan PT Adis Dimension Footwear untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Industri. Baik, akan saya lanjutkan ke materinya. Profil perusahaan PT Adis Dimension Footwear. PT Adis Dimension Footwear, bagian dari Showtown Group Indonesia, merupakan perusahaan manufaktur sepatu di Indonesia. Saat ini memproduksi sepatu dengan merek dagang Nike. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya Serang kilometer 24, Balaraja Tangerang sekitar 38 km dari ibu kota Jakarta. Perusahaan yang berlokasi di kawasan industri strategis Tangerang dan memproduksi merek sepatu paling terkenal yaitu Nike, saat ini memiliki jumlah karyawan sekitar 8.000 orang. Saat ini, PT Adis Dimension Footwear hanya memproduksi sepatu dengan merek dagang Nike. PT Adis Dimension Footwear memulai produksi pertama pada bulan Maret tahun 1990 dengan semua produknya diekspor ke beberapa negara tujuan seperti Belgia, Jepang, Cina, USA, dan Argentina. Setelah lebih dari 27 tahun berkecimpung di industri alas kaki, PT Adis Dimension Footwear mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pabrik sepatu terbaik di Indonesia. Selanjutnya, secara perusahaan. PT Adis Dimension Footwear berawal pada bulan Mei 1989 dengan nama PT Astra Doyang Internasional. Mereka memulai produksi secara resmi untuk pertama kalinya di bulan Maret 1990. Produksi bisa berjalan karena perusahaan telah menerima order dari Nike untuk pertama kalinya secara resmi. Pada tahun 1992, tepatnya pada bulan Mei, PT Astra Doyang Internasional berubah nama menjadi PT Adis Dimension Footwear, dan sejak itu perusahaan menjadi Nike Exclusive Vendor yang menerima permintaan produksi hanya dari Nike saja. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan yang bereputasi tinggi dan berkelanjutan melalui investasi pada manusia serta pabrik yang canggih. Untuk misi yang pertama yaitu senantiasa bekerja untuk menciptakan produk unggulan. Yang kedua, mengembangkan cara dalam bekerja, penuh integritas, lebih efisien dan menguntungkan. Tiga, melakukan investasi pada manusia demi masa depan yang lebih baik. Dan empat, yaitu tanggung jawab sosial melalui perusahaan ramah lingkungan. Kemudian ada produk yang dihasilkan di PT Adis Dimension Footwear memproduksi 3 kategori sepatu utama, yaitu yang pertama Young Athlete, yang kedua Nike Sportwear, dan yang ketiga tenis. Contoh studi kasus, Noval adalah seorang lulusan S1 Teknik Kimia di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Ia melihat sebuah lowongan pekerjaan di PT Adis Dimension Footwear melalui platform LinkedIn. Salah satu persyaratan utama untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut yaitu dengan mengirimkan CV melalui email perusahaan. Bagaimanakah proses rekrutmen hingga penempatan tenaga kerja di PT Adis Dimension Footwear? Akan dibahas di slide berikutnya. Rekrutmen tenaga kerja pada PT Adis Dimension Footwear dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan melalui email perusahaan, job apps, link perusahaan dan website, yang terakhir yaitu dengan platform lowongan pekerjaan. Namun, sehubungan dengan maraknya aksi penipuan rekrutmen calon pekerja di PT Adis Dimension Footwear, PT Adis memberitahukan bahwa informasi dan pengumuman tahapan rekrutmen Adis secara resmi dapat diperoleh melalui situs rekrutmen www.adisdimensionfootwear.id/karir. Proses selanjutnya yaitu dengan menunggu pengumuman proses dan hasil rekrutmen yang hanya dilakukan melalui telepon dan email resmi oleh PT Adis Dimension Footwear. Pelamar yang sedang dalam proses rekrutmen dan lolos ke tahap rekrutmen selanjutnya akan dihubungi dan diundang secara resmi oleh PT Adis Dimension Footwear melalui email. Namun berhubung saat ini sedang mengalami kondisi pandemi, seluruh kegiatan rekrutmen tenaga kerja di PT Adis Dimension Footwear dilakukan secara online.
Selanjutnya yaitu seleksi tenaga kerja di PT Adis Dimension Footwear. Jadi untuk seleksi tenaga kerja di sini ada 4 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu initial interview. Itu berupa mengukur berat badan dan tinggi badan, kemudian diberikan berkas untuk mengisi data-data diri dan pertanyaan mengenai motivasi diri. Tahap kedua yaitu interview with HR, yaitu interview dengan HRD perusahaan. Isinya yaitu penilaian kelayakan pelamar melalui wawancara secara umum. Tahap ketiga yaitu interview user, yaitu interview dengan departemen yang dituju. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik pelamar dan memastikan kualifikasi pelamar. Tahap terakhir yaitu interview with HR manager untuk menentukan negosiasi gaji dan tanda tangan kontrak. Untuk penempatan tenaga kerja, itu sesuai dengan pilihan pelamar dengan mempertimbangkan kemampuan dan pendidikan pelamar. Sudah dijelaskan tadi di tahap interview dengan HR, pelamar akan diarahkan dan ditanyakan kemampuan bidangnya. Yang selanjutnya akan diseleksi dengan pihak user sesuai dengan kemampuan pelamar. Pendidikan tenaga kerja pada PT Adis Dimension Footwear. Pada tahun 2013, PT Adis Dimension Footwear memulai kerjasama dengan Universitas Pramita Indonesia untuk memberikan fasilitas pendidikan bagi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan S1 atau S2. Kegiatan pendidikan perguruan tinggi ini disediakan untuk setiap level karyawan yang bekerja di PT Adis Dimension Footwear. Berikut ini merupakan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja pada PT Adis Dimension Footwear, yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu ada pelatihan untuk melatih leadership, skill komunikasi, dan time management. Yang kedua, ada program management training yang bertujuan untuk membangun keterampilan, pengetahuan, dan sikap seluruh karyawan. Yang ketiga, ada program seleksi pada pekerja untuk menjadi supervisor atau manager. Yang keempat, ada program OJT atau on the job training, yaitu pelatihan yang diberikan perusahaan kepada pegawai yang memiliki tujuan untuk menciptakan kandidat yang berani, optimis, dan kompeten. Kesimpulan. Jadi ada 5 poin kesimpulan. Untuk poin pertama yaitu tentang rekrutmen tenaga kerja, dilakukan dengan mengirim lamaran secara online, kemudian menunggu pengumuman untuk tahap selanjutnya. Untuk poin kedua yaitu seleksi tenaga kerja, dilakukan melalui 4 tahap interview. Yang pertama yaitu initial interview, kedua interview with HR, ketiga interview user, dan yang terakhir adalah interview with HR manager. Poin ketiga yaitu penempatan tenaga kerja. Dilakukan sesuai dengan pilihan pelamar dengan mempertimbangkan kemampuan dan pendidikan pelamar. Poin keempat yaitu pendidikan tenaga kerja, yaitu memberikan fasilitas pendidikan bagi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan S1 atau S2 untuk setiap level karyawan. Dan poin terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, dilakukan pelatihan leadership, skill komunikasi, dan time management. Untuk programnya yaitu program management training dan program OJT. Saran 1 mengenai rekrutmen tenaga kerja, yaitu proses rekrutmen secara offline untuk meminimalisir isu hoax terkait rekrutmen. Saran kedua mengenai seleksi tenaga kerja, yaitu harus menyaring tenaga kerja yang benar-benar kompeten. Saran ketiga mengenai penempatan tenaga kerja, harus profesional dalam penempatan tenaga kerja sesuai keahlian. Saran keempat mengenai pendidikan tenaga kerja, harus memperhatikan background pendidikan pekerja. Dan saran terakhir, saran kelima, tentang pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, yaitu pemberian pelatihan secara menyeluruh serta pengembangan lintas bidang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.